Dalam perjalanan hidup saya terus mencari arti firman ini. Ternyata artinya luar biasa. Makan pagi-pagi tidak dosa. Tetapi kalau yang makan pagi-pagi itu pemimpin, nah itu yang berdosa. Apa artinya? Kita lihat bagian yang pertama di ayat ini. Kalau rajamu, kalau pemimpinmu itu anak-anak, maka kita menemukan saudara, anak-anak adalah makhluk yang paling egois di dunia. Maka itu kalau kita ketemu anak-anak, kita minta apa yang dia pegang. Hampir gak ada anak yang memberikan. Pasti tidak boleh, dia tarik. Nah, pemimpin bangsa ini ketika sibuk dengan urusannya sendiri, membiarkan rakyat itu lapar. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara. 2 hari ini kami di asrama, saya sudah memberitahu kepada pengasuh. Dalam minggu terakhir ini, pemerintah Indonesia sedang ketakutan. Sebab jelas untuk 2008 Indonesia akan kekurangan beras. Vietnam dan Cina sudah memastikan mereka tidak akan menjual berasnya banyak-banyak, karena mereka ingin mengutamakan dalam negeri. Dalam minggu ini sudah berkali-kali berita disampaikan bahwa bangsa Indonesia 2008 akan kekurangan beras besar-besaran, saudara. Bahkan 3 hari yang lalu saya ikuti dengar pendapat antara anggota dewan di Jakarta. Kalau pemerintah tidak segera membuat keputusan, akan ada perang sosial di negara ini karena rakyat itu lapar. Mengerikan sekali. Secara logika ini tidak masuk akal. Negara yang begitu besar, negara yang begitu luas, yang tanahnya subur, bisa kekurangan beras. Ini berbahaya sekali. Maka itu mari kita di Papua kembali makan ubi lagi. Itu jauh lebih baik. Setuju? Nenek moyang kita hidup hanya makan IPR saja. Kita kembali ke situ. Beberapa lembaga sudah menganjurkan masyarakat di beberapa daerah yang dari awalnya tidak makan beras, tidak makan nasi, kembali ke makanan pokok, ke makanan asal. 62 tahun bangsa ini merdeka, tapi keadaan seperti ini mengapa? Karena pemimpinnya sibuk untuk mengurus perut sendiri. Jadi makan pagi-pagi tidak dosa. Tetapi kalau kita para pemimpin hanya memikirkan perut kita sendiri, maka celakalah kita. Ini yang kita perlu pikirkan dalam hidup ini. Ayat 17. Berbahagialah engkau tanah atau negeri, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Maafkan saya kalau saya bicara langsung ini. Saudara, entah sampai kapan kita di tanah Papua bebas dari pembunuhan. Mungkin saudara kaget saya bicara ini. Pembunuh terbesar di Papua ada 3. Yang pertama AIDS, kedua TBC, ketiga malaria. Orang Papua akan punah kalau kita tidak memikirkan akan hal ini. Di dalam hukum internasional, kalau satu orang kena AIDS, pasti ada 100 orang yang kena juga. Dan dari 100 orang ini akan muncul 1000 orang yang terjangkit. Jadi kalau di Papua penderita AIDS sebegitu banyak, kalikan 1000, berapa jumlah kita di Papua? Apalagi setelah terbagi dengan 2 provinsi ini. Mengerikan keadaan ini, saudara. Maka itu kita harus mikir, bagaimana ke depan tanah kita ini.
Siapa pemimpin kita yang berasal dari kaum pemuka, pemimpin-pemimpin yang makan pada waktunya dalam keperkasaan. Cocok sekali firman ini untuk kita di Papua. Banyak pemimpin dalam kemabukan. Dari tiga hal ini, AIDS, TBC, malaria, kita semua percaya sebelum Papua bebas dari kemabukan, maka program apa saja yang dibuat, dana berapa triliun rupiah sekalipun, sebelum kemabukan ini dihabiskan di tanah ini, maka percuma. Kami bergerak di bidang pendidikan di Papua. Sekolah kami di 8 kabupaten di 2 provinsi ini ada 32 sekolah pesat. Dan kami menghitung 80% anak-anak Papua tidak bisa sekolah karena bapaknya pemabuk. Saya ulangi lagi, 80% anak-anak Papua tidak sekolah karena bapaknya pemabuk. Anak-anak gak bisa beli buku, anak-anak gak bisa beli sepatu, anak-anak tidak bisa beli seragam sekolah karena bapaknya pemabuk. Maaf, apabila gereja dan pemerintah tidak mengatasi ini, akan punah bangsa ini dalam hitungan waktu saja. Selama pemimpin-pemimpin di tanah ini, baik pemimpin rumah tangga, sampai pemimpin masyarakat, sampai pemimpin perusahaan, sampai pemimpin di pemerintahan, tidak berhenti dari kemabukan, akan hancur tanah ini. Mengapa kalau di provinsi yang lain, di samping hukum negara, mereka bisa pakai hukum agama, kenapa kita tidak? Apabila uang jadi ukuran, karena memberantas miras itu bicara pendapatan, maka itu Titus 2:12. Jangan tema ini cuma nempel di dinding itu saja jadi slogan, tapi tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Hai orang Kristen, hai gereja, tinggalkan kefasikan dan keduniawian. Katakan amin. Apabila kita sebagai gereja dan orang-orang Kristen berani mengatakan berapa banyak kekerasan dalam rumah tangga, saudara, provinsi kita, provinsi Kristen ini memalukan. Bertahun-tahun kekerasan dalam rumah tangga di seluruh provinsi di Indonesia, maka provinsi kita selalu menduduki urutan nomor 1. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di 33 provinsi di negara kita, maka Papua dan Papua Barat ini yang tertinggi. Memalukan. Dan kalau bicara kekerasan dalam rumah tangga, pasti istri yang jadi korban. Dan penyebabnya 97%. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Indonesia itu di provinsi kita? 97% karena suami pemabuk. Mengapa kita setelah melihat fakta seperti ini tidak berani membuat keputusan yang tegas? Belum lagi anak-anak muda Papua dikenal dengan julukan yang paling jelek se-Indonesia, anak Aibon. Yang jelek-jelek ada di tanah kita semua. Mengapa gereja dan orang Kristen tidak berani berbuat sesuatu? Sayang, waktu Pendeta Nanlohi membacakan nubuat dari liturgi kita, panitia membuat acara tidak punya hikmat. Ketika firman lagi dibaca, tidak salah membaca nama-nama penyalaan lilin. Sayang, itu menunjukkan kita tidak menghormati firman. Padahal dalam pembacaan firman itu jelas sekali. Nanti saudara pulang, Yesaya pasal 8 ayat 23 itu disambung Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6.
Itu sebuah perikop yang dahsyat tentang kelahiran Yesus Tuhan kita. Dari pasal 8 ayat 23 kitab Yesaya.